Jadi saya buka masing-masing. Ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidal min al-qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqrabu ma la ta'ilawi para perkara takunu kang tinemu apa al-safu al-maratu wadon. Innallahi saking Gusti Allah Ta'ala itu kidakanat kalane ana sapa si wadon iku fi baitiha ing dalam umay wadon. Wa fi riwayatin iku ing dalam sejenis riwayat al-mar'atu utawi wadon iku auratun celak. Ai goiru wasi kotiin tegese orang kena dipercaya biha iku biha kelawan si wadon fasadun utawi kerusakan kabirun kang gede pahbisuhunna maka menahanlah makrasira kabehuna ing wadon bil buyut ing dalam pira-pira rumah faida mana sih? Fa innal marata maka satune wadon iku ida kharajat tatkala metu sapa wadon tariko indalan ai kharajat tatkala metu sapa wadon milik itu saking kamare wadon wa aradatan ngersakeun sapa si wadon antaslaka in nyentang ngambah sapa si wadon tariko indalan qala maka ngucaplah kedua wadon sapa keluargane wadon yaitu bojone wadon aina ing dalam pundi turi dina ngarapakan sapa sira. Qalat jawab sapa si wadon naudu arep nyeliki sapa ingsun maridon ing kang gering. Ayu wa usayyu lan arep ngiring sapa ingsun saya mau melayat mau layat ya. Kiring sapa ingsun terus sampai ke kuburan ya. Janazatan ing jenazah fala yazalu maka orang gingsir pihak kelawan si wadon apa syaitanu syaitan hatta tukhrija sehingga ngetoakan apa setan hatta tukhrija sehingga ngetoakan sapa wadon diro'aha ing ngane wadon wa malta maslatan orang nyupri sapa almaratu wadon ai tolabat nyupri sapa almaratu wadon wajallahi ridhani Allah ay ridahu ridhani Allah bimisli anta qauda kelawan sepadane yen ta lungguh sapa si wadon fi baitiha ing dalam umay wadon wa ta'budalan yen ta ibadah sapa si wadon rabbah ing pangerane wadon wa tuti alan yen ta taat sapa si wadon ba'ala ing suamine wadon ai zaujaha ing suamine wadon yang paling dekat-dekatnya perempuan yang paling dekat dengan Gusti Allah adalah perempuan yang selalu menetap di dalam rumah. Karena dalam satu riwayat seorang perempuan itu adalah aurat. Aurat di sini kalau sebelumnya arti aurat itu adalah apa tuh? Kemarin Bapak nggak dibawa nih. Dianggap jelek ya? Ya nggak? Tustak bahu ya, tustak bahu duhuruha lirijal gitu ya, dianggap jelek kalau memang mendohirkan dirinya ke para laki-laki karena memang mayoritas faktanya yang namanya laki-laki itu sering lihat perempuan ketika perempuan keluar itu mayoritas seperti itu. Jadi di sini bukan berarti Kanjeng Nabi ini bahasanya merendahkan ya, bukan merendahkan perempuan, bukan. Tapi saking sangat menjaganya, yang namanya perempuan sekali keluar saja itu ghairu wasikotin. Di sini aurat di sini adalah ghairu wasikotin, tidak bisa dipercaya. Ketika perempuan tidak bisa dipercaya, biha fasadun kabirun akan menimbulkan kerusakan musibah yang
yang besar. Musibah yang besar. Kan seolah-olah merendahkan ya. Tapi tidak, ini bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu. Karena hakikatnya perempuan itu ya memang nafsunya 9. Keluar itu ya inginnya ya pengen gosip, ya pengen ngobrol, dandan, lenggak-lenggok, itu timbul musibah yang besar. Makanya ghairu wasiqotin, tidak bisa dipercaya. Bukan berarti munafik, bukan ya, bukan berarti khianat, tapi memang aurah di sini ya tadi tidak bisa dipercaya. Akan menimbulkan fasad yang kabir, kerusakan yang besar. Fahbisuhunna fil buyut, maka jagalah, tahanlah istri-istri kamu untuk tetap di dalam rumah. Tapi sekali lagi awas. Bukan berarti ada dalil seperti ini kalian mengekang istri di rumah. Karena yang namanya manusia juga ingin keluar. Pakailah aturan yang sekiranya bisa membuat istri nyaman di rumah dan juga istri keluar juga bisa nyaman. Tapi sesuai syariat, keluar juga sesuai syariat. Fa innal mar'ata idza kharajat at-tariqa kharajat min hidriha wa aradat an taslaka at-tariqa qala laha ahluha turidin. Aina turidina. Karena ketika seorang perempuan ketika keluar ke jalan, ya, keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya, dia ingin ya pergi ke jalan, suaminya bertanya atau keluarganya bertanya, mau kemana kamu? Kata si perempuannya, saya mau menengok orang yang sakit, saya mau melayat orang yang meninggal. Nah, itu senantiasa fala yazalu biha syaitanu hatta tukhrija dir'aha. Senantiasa setan itu berusaha untuk mengeluarkan lengannya. Lengan itu sampai sini kan? Lengannya kan aurat, iya enggak? Pasti aja ada sabab musabab yang bisa menyebabkan si perempuan membuka aurat ke sana. Ya, seperti itu. Jadi itu bujukan setan. Wa ma tamasat al-maratu talabat wajallahi ridahu bimisi an taquda fi baitiha. Dan tidaklah si perempuan itu mencari karena ridho Allah. Kalau pengen mendapat ridho Allah, maka dia seharusnya tetap diam di dalam rumah, beribadah kepada Allah, taat kepada suaminya. Itulah pahala yang paling besar bagi seorang perempuan. Wa kanalan ana sapa hatimul asamu, hatim alasom. Hatim alasom tahu nggak ceritanya? Udah tahu? Hatim itu ya namanya hatim. Al-asom itu budak. Jadi bapak ngulang lagi nih. Ada perempuan yang beli ke hatim al-asom. Ada yang bilang yang beli, ada yang bilang yang datang ke kiai gitulah ya. Cuman kebanyakan riwayatnya yang beli ya. Pas ketika beli ternyata kentutnya gede. Karena ketika perempuan kentut di depan laki-laki, apalagi ya suaranya menggelegar, bau lagi. Maka dia malu. Ketika dia kentut malu. Kalau orang malu gimana sih? Ya pasti akan ya timbulnya kan nggak pede, ya nggak. Tapi yang dilakukan oleh hatim al-asom, dia pura-pura tidak mendengar. Bahkan bukan hanya tidak pura-pura mendengar, pura-pura tidak mendengar juga pura-pura tidak tercium baunya. Sampai bilang, coba ulang lagi kamu ngomong apa? Nggak kedengeran. Karena hatim al-asom ini bilang nggak kedengeran, si perempuan langsung gembira hatinya. Wah, ternyata budak, iya nggak? Ternyata ini orang ini budak. Sudah, saya beli ini segini. Oh ya, gitu. Satu riwayat begitu ya. Satu riwayat lagi ada yang mengatakan bertanya sesuatu tiba-tiba kan ya sama saja sih. Nah, karena adanya cerita seperti ini, dijulukilah hatim itu hatim yang budak. Budak bahasa Arabnya adalah asom. Umum itu budak. Oh, seperti itu ya.
Kalau kalian mau nggak tuh dibilang budak, Kiai budak misalnya nih, Romli budak, Romli picak seumpama itu. Tuh ulama terdahulu dibilang budak aja nyantai aja biasa, bahkan ke kitab tuh tertulis ya. Ya kalau kata kita mah keren pak, namanya bahasa Arab ya artinya budak. Artinya di sini ya bahwa idkhalus surur menyenangkan hati seseorang itu pahalanya besar. Jangan seperti ini, istri kita atau teman kita kentut, perempuan lagi, ih kentut ya, situ kentut, wah ya nambah malu. Itu sama saja membuka aib sendiri nantinya. Aib orang lain harus ditutupin, jangan diekspos kepada orang lain. Nah ketika kita tahu aib seseorang, kita tutupin, kita tahan. Tahu dia yang kentut, gitu, yang pelepas gitu ya. Tapi bau, biarin, nggak begini. Siapa sih ketutin? Siapa sih? Meledak bau, sampai ribut ya. Justru disunahkannya kita untuk menyembunyikan, karena kentut itu adalah gas yang, pokoknya gas beracun yang dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Bapak nggak bisa kentut, bahaya. Bapak kalau terawih udah berapa rakaat tuh? Hampir 20 ya. Udah ngos-ngosan, udah pengen kentut nanti kasihan nungguin, ya enggak? Makanya pas surat kuliah itu udah napas udah moin, harus nangkuban berhot baru enak. Karena kan temponya kan agak cepet sih enggak ya? Cepet Bapak kan sering telat kan di sana ya, beres kan udah. Nah seperti itu. Sebenarnya pengen Bapak sih nangkuban lah gitu. Jadi jangan sampai menjelekkan teman sendiri, bahkan menjelekkan, kalau di sini berarti istri sendiri. Jangan seperti kayak teman Bapak. Bapak nggak akan bilang siapa namanya ya. Tapi lagunya sungguh membuat membuat tertawa ya. Tapi menurut Bapak ini sangat membagongkan lah, membuat tertawa ya. Tapi merendahkan lah. Lagunya seperti ini. Bapak lupa ingat ya. Adat pamajikan kuring, tengah peting ngararungsing, ngajak ke sawah kuring, ternyata morong ngising dina piring garing etana garing. Isuk-isuk tetangga kuring, neangan kue odading, manggihan dina piring, muringkel warnana. Aduh, Bapak jadi pohon deui tah nya. Salebring 7 kuliling, pokoknya gitulah bahasa Sunda. Ciri khas bahasa Sunda seperti itu ya. Itu kalau pakai tembang enak. Cuman Bapak ketawa dulu tuh ya. Jadi teman Bapak nyanyinya enak, suaranya enak, pakai tembang. Bapaknya ketawa, aduh, tapi ya dipikir-pikir jelekin diri sendiri itu. Aduh. Ya jangan seperti itu juga, jangan. Jangan. Kamu nanti kali dipakai lagunya lagi. Tabuh. Isuk-isuk batur kuring, KWC morong ngising. Di tempat aing ngagaring. Meleding mirip odading, salebring bauna nelebring, aduh gak sia-sia lah. Wa khairlanana sabuati malasamu, ya hati malasom iku yakulun dawu sabuatim almar'atu ing dawan almar'atu sholihah. Almar'atu sholihatu taiwadon kang soleh iku imaduddini sagake agama, tiangnya agama. Wa imaratul baitilan meramaikan rumah, yang meramaikan rumah. Wa aunun lan kang nulungi alat taati ngatasi ketaatan. Kata Sehati Malasom bahwa perempuan yang soleh itu adalah tiangnya agama. Artinya dia melaksanakan
benar-benar perintah agama. Wa imaratul bait, dan bisa meramaikan, menghidupkan rumah, nggak kotor, rapi ya, tertata rapi, bersih. Oh, bisa didik anak, pokoknya rumah itu hidup. Wa aunil ala taati, dan bisa membantu di dalam ketaatan, membantu suaminya, mendukung suaminya penuh, baik dalam pekerjaan, baik dalam ibadah, sedekah nggak pelit, bagus lah pokoknya ya, membantu dalam taat kepada Allah. Wal mar'atul mukhalifatul utawi wa madun kang nulayani syariat iku tudibu. Tudibu itu artinya menghancurkan, melelehkan, menghancurkan lah. Hancuraken apa wadon qalba sahibiha ing ati suamine wadon. Wahiyalan hale utawi wadon iku dohikatun wong kang tertawa gemuyuh. Tuh, suaminya sedang hancur hatinya, dia malah ketawa. Suaminya lagi pusing masalah kerjaan, wah tertawa dia. Tertawa di atas penderitaan suaminya. Boleh itu. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar iku yaqulun dawu sapa Abdullah, alamatu kaunil mar'ati utawi tetengere atau ciri-cirine anae wong wadon min ahli nari, saking ahli neraka, iku antadhaqi. Tadlu. Oh udah tak ya. Iku antadhaqa. Pakai tak sih. Yenta gemuyuh sapa wadon li zaujiha maring suamine wadon. Tidak akbala tekalane madep sapa si wadon watahunahu lan berkhianat sapa wadon ing suami. Tidak adbaro tatkalane mungkur sapa suami. Tuh, ciri-ciri kata Abdullah bin Umar ya, ciri-ciri perempuan yang ahli neraka, penduduk neraka, dia tertawa ketika di depan suami, menertawakan suaminya, dan berkhianat kepada suami ketika suaminya berbalik badan di belakang. Ya, suaminya sedang karungsingnya, banyak masalah, puyeng, gelisah, malah diketawain. Seperti itu. Pas di belakang dia berkhianat ya. Pas di belakang mah, puyeng gimana ini. Pas di depan malah ngetawain. Wa kallan ana safwatin wala sumati masumya kulun dawuh kumin alamatil marati, setengah saking ciri-cirine wadon as-solihati kang solihah ayakuna utawi yen ta'ana apa hubuha demene wadon iku makhofatallahi wedi Gusti Allah. Ciri-ciri perempuan solihah adalah yang pertama dia cinta kepada suami karena takut kepada Allah. Wakina halan utawi sugihe wadon, kayaknya perempuan iku alqanaatun nerima bikismatillahi kelawan rezekine Allah ya, pembagiannya Allah. Wa khuliyyu halan utawi perhiasane wadon iku sakhawatu loman dermawan bima kelawan perkara tamliku kang memiliki sapa wadon ing perkara. Wa ibadatu lan utawi ibadah wadon iku husnu khidmati zauji, bagusi ngelayani suami. Wa himmatuha lan utawi cita-citane wadon iku al-isti'dadu, cawis-cawis atau mempersiapkan diri lil mauti maring kematian. Jadi ciri-ciri perempuan yang soleh itu adalah yang pertama cinta kepada suami karena Allah. Yang kedua, kayaknya si istri soleh adalah dia menerima apa yang sudah diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki suami sedikit dia terima gitu ya. Jadi selalu menerima. Yang ketiga ciri-cirinya perhiasan bagi perempuan yang soleh adalah dia adalah dermawan atas rezeki yang dia miliki. Gak pelit, ngasih, pengen beli rokok dikasih, pengen ini dikasih, dermawan. Tapi ya diperhitungkan, jangan sampai besar pasak daripada tiang.
besar pengeluaran daripada pendapatan. Jangan sampai. Mana lagi nih? Mana sih? Wa ibadatu husnu hidmati jauji, dan ibadahnya perempuan yang solihah itu adalah bagus dalam melayani suami. Wa himmatu, dan cita-cita perempuan solihah adalah al-istidadu lil mauti, dia mempersiapkan diri bekal untuk kematian. Begitu ya. Wa minal kabairi, lan iku setengah saking pira-pira dosa gede, ai kabairi dunubi pira-pira dosa gede. Khurujul mar'ati, utawi metune wong wadon al muzawwajati kang wis dirabi atau yang sudah menikah, mimbaitiya saking umai wadon, ai mahalli komatiya tegese saking panggonan jumenengane wadon, bigoiri ini kelawan tanpa izin suami, walau limauti, nan senajan metu karena arah ana wong mati, walau limauti ahadi abawaiha, walaupun senajan karena arah mati salah sewijine wong tua lorone wadon, aili adri janajatihi, karena arah jenazah ahad. Wa fil ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, kedua Imam Ghazali rahimahullahu taala, kharaja wismatu sapara julun wong lanang bisa bering dalam lelungane wong lanang, wa ahidalan janji, menjanjikan janji sapa wong lanang atau suaminya, bikasrilai kelawan kasrul ruha, ai auso tegese memberikan wasiat sapa suami, ilam roti maring bojo wadone suami kepada istrinya, Allah tanzila ingin ta aja turun aja mudun sapa si istri, minal ulubi saking dhuwur, ila supla tumeka maring sor, bahkan lan ana sapa buah bapane wadon iku pil aspali ing dalam ing dalam sor ya, di loteng bawah gitu, di bawah lantai bawah. Pamarito maka gering sapa abu bapak, para salat maka ngutus sapa almarhum wadon ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastadanu nyuwun izin sapa si wadon binuzuli ing dalam ingin mudun temurun, ila abiha maring bapane wadon, aidi yadati karena arah ingin nyambangi atau nengok bapane. Faqala makan jawab sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati taatlah sapa sira wadon zaujaki ing suamine sira, ai walatan zili aja turun sapa sira wadon, pamata maka mati sapa labu bapane, pas kadanat maka amri idin sapa si wadon Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binuzul ing dalam izin turun, li ajli syuhudi janazati karena arah ingin menyaksikan melihat jenazah bapaknya. Faqala maka jawab sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati zaujaki ati ta'ata sira, wadon zaujaki ing suamine sira, bi adamin nuzuli ing dalam ora anane turun, padu bina maka dipendem sapa abuha, dikubur sapa abuha bapane wadon. Pak arsala maka ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring wadon ayal marati maring wadon, yukhbiruha hal yang memberikan kabar sapa kanjeng Nabi kepada wadon, anallah ing satune Gusti Allah iku qad ghafara teman-teman wis ngampura sapa Allah li abiha maring bapane wadon, bi taatiya sebab ketaatane si wadon, li jauji maring suamine wadon. Dengerin nih. Ini ada satu cerita di antara dosa-dosa besar, bahkan disebutkan di antara dosa besar, keluarnya seorang istri dari rumahnya tanpa izin suami, meskipun ingin melihat kematian salah satu kedua orang tuanya. Dia pengen nengok gitu bahasanya, bahkan ingin nengok nggak diizinin gitu bahasanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bapak juga pernah baca ini, masih ingat waktu di Pagarin dulu ya. Itu kalau di sini ya, ada seorang suami, dia ingin bepergian, terus wasiat ke istrinya, jangan turun ke bawah, karena posisinya dia
di atas, rumahnya di lantai atas, di bawah bapaknya. Bapaknya tuh lagi sakit. Akhirnya izin kepada kanjeng Nabi, yang utuslah. Kan biasa ya, tolong bilangin ke kanjeng Nabi, saya pengen turun ke bawah, boleh enggak? Pengen menengok ayahnya yang lagi sakit. Di bawah, turun ke bawah doang. Kata kanjeng Nabi, ati'i zaujaki, udah nurun ke suamimu, berarti jangan tuh turun. Ternyata karena nggak ada yang nengok, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, izin lagi, tolong bilangin ke kanjeng Nabi, saya ingin melihat jenazah bapak saya. Jawabannya apa? Tetap ati'i zaujaki, taatlah pada suamimu. Sampai bapaknya dikubur, nangis ya, nggak bisa melihat wajah ayahnya. Nah, setelah bapaknya dikubur, kanjeng Nabi mengutus ya kepada, pokoknya ngasih pesan kepada seorang, disampaikan kepada istri yang taat pada suaminya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bapaknya dengan sebab taatnya si istri kepada suami. Sebab taatnya istri pada, dengan sebab istri taat pada suami, bapaknya itu diampuni segala dosanya. Tapi kalau kalian mah jangan terlalu begitulah. Masa tuh bapak sendiri di bawah tega ya? Awas, jangan turun. Ini kenapa ada cerita seperti ini? Saking besarnya haknya seorang suami. Nah, begitu ya. Ini harus paham nih. Dan ini pernah terjadi, bukan masa kanjeng Nabi. Ini pernah terjadi. Kalau ini kan begini ceritanya ya. Kalau cerita yang satu lagi, jadi si istri ini, saya mau pergi keluar, kata suaminya, pokoknya kamu jangan keluar rumah sebelum saya datang. Jangan keluar rumah sebelum saya datang. Itu ternyata pas keluar rumah, bapak lupa, entah ibunya entah bapaknya, pokoknya orang tuanya. Pas tinggal itu orang tuanya tiba-tiba sakit. Dia ngurus orang tuanya di rumah ya. Pas lama-kelamaan orang tuanya meninggal. Ternyata suaminya pergi selama seminggu. Tetangganya saja itu 2 hari sudah kecium bau. Aduh, bau apa ini? Bau apa ini ya? Bau apa? Bau nih. Dari rumah ini bau sekali. 3 hari, 4 hari, sampai seminggu itu bau minta ampun. Sampai pas pulang, ya, suaminya datang, kenapa kamu nggak keluar? Ini bau. Saya nurut kepada perintahmu, taat kepada perintahmu. Ya jangan seperti itu pula, karena itu ada kewajiban yang lain, yaitu menguburkan jenazah. Itu saking taat-taatnya seorang istri pada suami. Itu hebat ya. Maksudnya bau bangkai itu bisa kuat ya, hebat ya. Tapi kalian jangan terlalu seperti itulah. Lanjut. Faidatun utawi bigula faidah. Ausat wis mai wasiat sapa imro'atun, seorang ibu, bintaha kepada anak perempuannya. Faqalat, maka ngucap sapa si ibu, ifadi jagalah sapa sirahe anak wadon, li zaujiki maring suamimu, khisolan ing pira-pira perkara, asron kang 10. Yakun maka ana apa 10 perkara laki kedua sira, dakhron ing simpenan ya. Kata ibunya, ada satu faedah nih, ibunya berikan wasiat pada anak perempuannya, jagalah 10 perkara. Kalau kamu menjaga 10 perkara ini akan menjadi simpanan bagimu. Al-awalu, yang pertama, wasannya itu yang kedua, iku al-qanaatu. Al-qanaatu yakni qanaatun nerima, wa husnu sam'i, lan baguse mendengar, lahu maring suami, wa ta'atu lan ta'at. Yang pertama dan yang kedua adalah harus menerima, baiknya mendengar nasihat suami dan taat kepada suami itu ya. Terima
dapat rezeki berapapun terima, dengarkan nasihat suami, taat pada suami, itu yang pertama dan kedua. Wasali satu dan yang ketiga, warobiatul yang keempat iku atafakudu, niti itu menjagalah ya, menjaga. Lima waqi'i ainihi maring piro panggonan tumibane matane suami, mripate suami, wa anfihilan hidungnya suami. Fala taqau maka aja tumiba fa'ainuhu matane suami mingki saking sira ala qabihi ing atase perkara-perkara kang ala kang jelek. Wala yasumulan aja ngambung opo anku cumure suami mingki saking sira ilati barrohi angin apa tuh angin ambu kang wangi. Yang ketiga dan keempat, kamu hendo anak perempuanku jaga suamimu jangan sampai matanya nih dan hidungnya. Kalau mata jangan sampai melihatmu sesuatu yang jelek, artinya kita di depan suami jangan sampai terlihat jelek, kucel gitu ya. Kalau hidung, jaga hidungnya suami, maksudnya jangan sampai suami mencium bau keringat kita, bau kelek, bau naon, bau hangsir. Kalau dicium itu tiberrehe, kira-kira tercium bau harum, itu maksudnya. Jaga nih. Mana lagi? Wal khamisatulan yang kelima wasari satulan yang keenam iku atafakudu niti dari waktu itu amini mari waktu mangane suami wa manamihilan waktu turunnya suami. Fa inna syiddatal ju'i maka satune bangetela kempong lapar iku mulhibatun mengobarkan marah ya, emosi. Watan bisunawi lan utawi non sih mengkelakan turu ya, mengganggu tidur lah. Iku mud dibatun apa tuh membuat marah ya, tentu lah. Yang kelima dan keenam, jagalah waktu makannya suami. Jangan sampai suami lapar, karena kalau udah kelewat lapar bisa mengobarkan amarah. Iyalah marah, orang maring nanti ya. Banting itu pukul sana pukul sini. Terus jangan sampai ganggu suami lagi tidur, lagi istirahat. Dijaga, karena itu bisa membuat marah. Nah, kalau mau dibatun lebih kepada mengobarkan apa sih, nafsu lah ya, marah-marah juga. Maksudnya nanti gak diam. Ketika istri pengen minta ini nanti gak akan dicumponi, gak akan dikabulin. Karena apa? Lapar aja gak dikasih gitu loh. Lama udah lapar pisan belum masak gitu. Nah seperti itu. Apalagi lagi tidur diganggu, bahasa piatulan TKB fitua sebenarnya keping walu iku al-ikhraju ngeraksa menjaga lima lihi maring hartane suami wari ayatulan menjaga ilaha syamihi maring derajate suami atau sesuatu yang disukai oleh suami wa iyalihilan keluarganya suami. Yang ketujuh dan delapan, menjaga harta suami, menjaga derajat wibawanya suami, menjaga keluarganya suami. Kalau ada sahabat karibnya suami juga dijaga, jangan sampai suami malu gitu ya. Oh gitu. Makanya ini zaman sekarang bukan berarti nggak boleh. Kalau di Facebook kan ngedulang semua nggak boleh ya. Yang viral tuh di Facebook atau di TikTok lagi sahur, lagi pas sahur ya, ngedulang ya. Itu kan nggak terima ya, ada seorang warga nggak terima. Udah pindah aja sana, pindah aja ya. Memang kalau sudah terbiasa nggak akan terganggu. Tapi bagi orang-orang tertentu, makanya bapak ini setuju sih dulang gitu. Ya bapak juga dulu ngedulang waktu kecil itu. Bahkan bapak dulu ngedulang ke gardu, ya mas nggak tahu haji siapa nggak tahu. Itu roda dari sini dibawa. Pas sudah datang ke gardu, karena jam 2 malam mungkin lagi tidur ya.
Jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1 kayaknya. Itu orangnya keluar bawa patik, bawa palu. Itu roda ya sama dulangnya sama beduk ditinggalin. Tak kecil bapak lari ya. Lari, sekencang-kencangnya lari. Terus ketayap ya. Lihatin, aduh, rodanya aman nggak nih? Roda sama beduknya. Ternyata beduknya di patik. Aduh. Dirobek jengkel sih mungkin ya. Tidur. Jadi bukan berarti nggak boleh. Karena ini khawatir termasuk tanbisun naum, mengganggu tidur. Karena ada orang-orang tertentu yang mana dia pada saat tertentu dia ingin istirahat. Jadi sebenarnya bukan berarti melarang ya. Kadang kalau hanya sekedar lewat sih nggak apa-apa. Ini kalau misalnya pakai sound yang besar dan ya, itu kalau untuk orang yang sakit jantung kan bahaya, ya nggak? Langsung mati. Makanya bergebatun. Seperti petasan. Petasan tuh. Itu petasan bisa mengganggu tidur. Petasan. Itu ya. Makanya hati-hati. Mana lagi? Wa tasyatul lantai kaping sangawal asiratul kaping 10. Iku la taksina aja la taksina aja maksiat atau aja duraka sapa sira wadon lahu maring suami amron ing perintah wala tabsinalan aja memviralkan ya. Itu aja lah. Jangan membuka, jangan memviralkan, jangan mengekspos lahu maring suami sirron ing rahasia. Ya, yang ke-9 10, hei anak perempuanku, janganlah kamu durhaka terhadap perintah suami dan janganlah kamu mengekspos, membuka aib atau rahasia suami, enggak boleh. Fa innaki maka setune sirah iku in khalafat iku in khalafti lamun nunyulannya ni sapa sirah amrohu ing perintah suami au berti atau memanaskan sapa sira sadrahu ing atine suami wa in absyaiti dan lamun memviralkan sapa sira sirrahu ing rahasiane suami lam takmani maka ora aman sapa sira wadrahu ing sidirane suami. Kalau kamu sampai mengingkari perintah suami, kalau kamu sampai memanaskan hati suami dan mengekspos rahasia suami, maka kamu tidak akan aman dari cederanya suami. Cedera itu maksudnya tidak akan aman dari janjinya suami. Karena suami itu akan membahagiakan istri, tapi kamu tidak akan aman karena sudah mengingkari tadi ya, perintah. Wa iyakalan wa iyaki ya berarti ya. Wa iyakalan sira summa iyakilan udia sira ya. Wal farohalan lan ing bunga baina yadaihi ing arape suami. Ida kana tatkalane ana sapa suami iku taman wong kang susah wal kabatalan ing susah ladaihi ing arape suami ingkan lamun anak sapa suami iku parhan wong kang bunga. Jagalah, takutlah kamu hei anak perempuanku. Ini perempuan ya, bisa denger ini ya. Senanglah di depan suami ketika suami sedang gelisah, sedang puyeng. Sebaliknya jangan menunjukkan kesusahanmu ketika suami sedang senang. Itu ya. Dan susahlah kamu di depan suami ketika sedang senang. Ini maksudnya pokoknya jangan sampai membuat inilah. Nah, jadi intinya seperti ini. Ketika seorang istri ada satu masalah, maka sampaikanlah ketika suami sedang senang, gitu ya. Jadi enak nanti kasih solusinya. Jangan suami sedang puyeng dikasih masalah yang nampak puyeng nantinya. Nah, ke sana.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal marata satune wong wadon iku ida qaradat lamun metu sapa wadon mimbai dia saking umai wadon. Wa zauju lan tawi suami wadon iku karihun wong kang sengit orang yang sedang benci. Bi alam yardo gambaran kelawan yang tak ora ridho sapa suami anha saking wadon. Bi khurujia ing dalam matune wadon la'anha maka bakal melaknat ing wadon sapa kullu malakin semua malaikat bisa yang ada di langit. Wa kullu syai'in setiap sesuatu semua sesuatu marrat kang meliwat alaihi ngatase kulun ghairul jinni apa ghairul jinni selain jin wal insi lan manusia hatta tarji'a sehingga balik manis sapa si wadon atau tatuba atau tobat sapa si wadon. Apa nih? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang istri ketika keluar dari rumahnya sementara suaminya benci, suaminya enggak senang, suaminya enggak ridho, istri keluar dari rumahnya, maka malaikat yang ada di langit akan melaknat setiap sesuatu yang dilewati selain jin dan manusia. Berarti yang dilewati oleh istri. Marot yang lewat sama istri ya benar. Alaihi tasikul. Ghairul jinni selain jin ya. Jadi yang dilewati oleh istri, apapun dilewati, mau jalan, mau batu, mau apa ya, pokoknya akan melaknat kepada istri tersebut sampai dia pulang, sampai dia tobat ya, tobat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tardo anata ora ridho sapa hidakunna salah sejine sira kabeh ayatuhan nisa'u hei andine wong wadon ai nisa'u hadir ummati tegese wong wadon iki kira umat anna satune nisa iku idakanat anna satune idakuna ya idakuna maksudnya ke idakuna ya perempuan juga iku idakanat udah biar enak bapak ngomongnya jangan idakuna lah anna satune wadon aja ya anna satune wadon iku idakanat tekilan anna sapa wadon iku hamilan wong meteng mandung min jauhia saking suamine wadon bukan selingkuh nih tapi dari suaminya bahwa nalai wadon iku ana saking bahwa tawi suami ana saking wadon iku rodino kang ridho bi antakuna ya kelawan enta ana sapa wadon iku mutiatan wong kang berbakti lahu maring suami bima ing dalam perkara ya hilo kang halal apa perkara wa miswaliku padane wadon parah al amatu ta'i budak belian perempuan amat al mukminatu kang beriman alhamdulillah kang meteng min sayyidia saking majikane amat annalaha ai bi annalaha kelawan satuhune kula kedua wadon muddah tahamliha ing dalam mangsa hamile wadon misla ajri soimi ya misla ajri soimi pada ganjarane wong kang puasa al-qaimi kang jumeneng fisabilillah dalam menjalani Allah fil jihad kalawan tegese ing dalam jihad fisabilillah tuh ya ini sabda Nabi lagi nih kalau di antara salah seorang di antara kalian semua hei perempuan umat ini berarti umatnya Kanjeng Nabi bila kalian semua perempuan ya hamil dari suamimu ya berhubungan dengan terus hamil ya suamimu ridho dan kamu seorang perempuan yang taat berbakti kepada suaminya dalam perkara yang halal maka baik perempuan yang merdeka maupun amat ya yang dihamili oleh majikannya ya maka si perempuan ini meskipun cuma hamil doang nih hamil maka pahalanya bagaikan pahala orang yang jihad yang berpuasa sedang jihad yang perang lagi puasa lagi jihad halanya seperti itu ya jadi laki-laki mah perang puasa jihad perempuan mah cukup hamil doang oh ya kemana lagi bapak mau tahlil sebenarnya nih panggung ya ke bawah ya wa idza sobaha latkalane kanane wadon apa atolku rasa sakit ketika melahirkan ya ari waja'ul wiladati larane melahirkan lam ya'lam maka ora weruh apa halus samai penduduk langit wal ardi lan penduduk bumi
bikin sin nyatane saking manusia wajinin lan jin wa malakin malaikat maing perkara ukhfi akan disamarakan apa perkara aihui akan disamarakan apa perkara laha kedua wadon min qurrati ayunin saking bademe pira-pira mata antenge pira-pira mata ai min sayin tentunya saking suwi-wiji nabisin kang mahal ya kang bagus kang indah takiru kang anteng opo tukiru ya tukiru aja tukiru kang anteng bihi kelawan ma opo ainuha mata newadon peningale wadon li ajlima karena arai perkara akhlakoha kang menggelisahkan ya kang moyang mayeng kang menggelisahkan apa perkara ing wadon dengerin nih. Ketika perempuan merasakan rasa sakitnya melahirkan, maka penduduk langit, penduduk bumi, manusia, jin, ya, malaikat, dia tidak tahu tentang rahasia apa yang Allah beri terhadap perempuan yang sedang merasakan melahirkan. Jadi malaikat, jin, manusia nggak tahu pahalanya seperti apa, rasanya seperti nggak tahu. Padahal di situ ada sesuatu rahasia yang Allah kasih terhadap perempuan yang merasakan rasanya sakit melahirkan, ya. Dimana kalau perempuan itu tahu, bisa membuat itu sesuatu yang mahal, yang indah. Kalau dia tahu, dia bisa membuat gelisah. Gelisah itu senang, itulah maksudnya. Oh, seperti itu ya. Di saking mahalnya, saking indahnya kedua mata perempuan itu takjub melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, di mana malaikat jin manusia nggak tahu, ya. Itu rasa sakitnya melahirkan. Baida waduan maka tatkala ngelahirakan sebuah wadon lam yakhruj maka orang matumin labania saking susune wadon, banyu susune wadon opo juratun sategukan bidomin kelawan doma pasukun lan sukun. Pasukunin maka sukun, ya boleh doma ya, sukunya roh juratun. Walam yamusolan orang menghisap, ya. Dan orang menghisap sopal waladu anak min sadiyah saking pentil susunir wadon masotan kelawan hale saisapan, ya, saisapan binasmi masotan ya, nasab ya masotan. Wabina'u yang musuh lan utawi binae lapor yang musuh ikulil fa'ili bina fa'il kan bil fa'ili paling fa'il wa yajuzu lamana wa bina'u binae lapor yang musuh lil maf'uli kelawan lafal maf'ul enggak boleh fa'il boleh maf'ul, jadi boleh wala yang musuh ya atau yang musuh ya boleh. Kalau di sini enaknya yang musuh bagaimana? Jadi tingkahnya tingkah kalau misalnya maf'ul yumasok berarti ya diisap. Kalau yang musok berarti ya yang musok berarti enaknya dipa'il. Illa kana ing ana ikula kedua si wadon bikuli juratin kalawan saban-saban sategukan air susu ya. Wa bikuli masutin lan kalawan saban-saban seisepan. Opo hasanatun kebaikan. Ya. Ketika seorang perempuan melahirkan, setiap setegukan atau sehisepan dari pentil susunya si ibu ya yang dihisap oleh anak, satu hisepan itu satu kebaikan. Paling berapa kali nyedot, berapa kali hisap, banyak ya. Berapa kali? Sekalian jangan bertanya-tanya. Kalau suaminya gimana, bapaknya? Ya beda itu sama bapaknya mah. Anaknya melu nyusu, bapaknya melu nyusu. Ya sabar ya. Aduh, baik ini. Ini belum sampai bawah ya. Paling sampai sini aja lah. Bentar lagi. Kampung. Mana sih? Baik asharoha. Lagi kamu ya. Bapaknya mau tahlil. Sudah disambung malam. Nanti bilang ke Abi Hasan lah. Gak apa-apa ngaji Pak Ale Abi Hasan terus bapak ngaji bapaknya kalau misalnya
ngaji balik kebiasaan kalian belum jajan dulu lah santai. Oke. Makanya Bapak pokoknya nanti jam 9 ke sini. Kalau kalian belum jajan, Bapak tungguin. Setengah 10. Itu aja lah. Tapi kalau misalnya udah istirahat dari tadi, kan sekarang mah nggak ada tarling kan? Kalau misalnya udah semua, ya jam 9 mulai. Ya sambil minum makan nggak apa-apa. Itu kan dekat, iya nggak? Nah, ini soalnya supaya cepat hatam. Bapak kalau nggak ngejelasin bisa aja. Paling 2 hari lagi udah hatam. Kalau cuma baca doang mah ya cepet nggak dijelasin. Tapi kan ini banyak cerita, banyak kisah ya. Ini udah 3, ini 4 kali. 16, 17, 18, 19, 20, 22 ya. Saya berapa sih halaman 22? Kayaknya 23, 22 tuh. Bentar lagi. Malam itu nanti 16 ya. Besok 17, 18, 19 syukurlah. Besoknya lagi ya cepat hatam yakin. Tapi Bapak minta hatamnya malam aja biar enak ya. Biar enak kan. Musafahannya biar enak. Wal Al-Fatihah.